Di manusia itu ada 4. Satu, manusia tanpa ayah, tanpa ibu. Hanya satu, Nabi Adam. Itu tanpa ayah, tanpa ibu. Karena dicipta dari kudratul Adam jadi manusia, tidak ayah, tidak ibu. Karena dari kudrat iradat Allah. Manusia yang tanpa ayah, tanpa ibu sejagat hanya satu, Nabi Adam. Satu. Dua, manusia hanya ayah tok, nggak pakai ibu, tapi ayah tok. Bisa jadi ada 2. Manusia ada ayah tok, tanpa ibu ada 2. Satu, ibu Hawa, itu anak Adam, tidak tanpa ibu. Ibu Hawa diambil dari ego bekas Nabi Adam. Lah ego bekas Nabi Adam jangan keliru. Lho. Ego bekas kok lempeng kiri itu salah. Dulu ibu Hawa diciptakan Allah, diambil Allah dari ego bekasnya Mbah Nabi Adam. Itu bukan pengki tulang sul. Di tulang sulbi ada air 4. Tentu di tulang sulbi ada air 4. Bisa ngerti? Air sperma itu 4. Diambil 2 air 4, 1 mani, 2 madi, 3 wadi, 4 manikem. Yang wadi manikem diambil jadikan Hawa dari tulang sulbi, bukan di bekas ini, bekas tulang sul. Air yang di tulang Adam diambil 2 wadi dan manikem jadikan Hawa. Nah, Hawa itu anak Adam. Kok jadi istrinya? Ibu Hawa jadi Adam. Nah, belum ada lainnya bagaimana? Terpaksa belum ada lainnya. Kalau sekarang kok seorang ayah nikah seorang anak yang dikomber penjara. Ya katol sama rendeng nanti. Gak boleh sekarang, belum banyak lagi lah itu loh. Maka kita tahu manusia yang ayah tanpa ibu ada 2. Satu, ibu Hawa. Ibu Hawa itu anak Adam diambil dari tulang sul. Balung iko bekas tulang sul biu dulu. Jangan iko bekas kelempeng kiri salah itu dulu. Iko bekas tulang sul. Air tulang sul diambil 2 jadi ciptakan Allah dari Hawa. Jadi dikumpulkan, jodohkan Adam Hawa ketemu. Air 2 dari Adam, air 2 dari Hawa ketemu. Jadi Qabil Habil, seterusnya sampai saudara Qabil Habil. Itu saja. Jadi asli ibu Hawa anak Adam tanpa ibu. 2, Nabi Sis. Nabi Sis itu air sperma Adam, air mani sperma Adam masukkan bokor, diliadoi 9 bulan 10 hari lahir Nabi Sis. Jadi Nabi bayi tabung. Jadi Nabi Adam itu nabung bayi Nabi Sis. Hanya air dari Adam, sperma Adam dikeluarkan di bokor. Iya, 9 bulan 9 hari jadi lahir cengar-cengar Nabi Sis. Itu ayah tanpa ibu Nabi Sis. Itu saja. Yang ketiga, ibu tanpa ayah hanya satu, Nabi Isa alaihissalam. Ibu Siti Maryam tanpa ayah. Siti Maryam itu seorang gadis, belum pernah melihat seorang laki-laki kecuali hanya ayahnya sendiri, Said Imran.
Jadi Siti Maryam itu tahu wajah laki-laki hanya ayahnya sendiri, Said Imron. Tidak pernah tahu wajah laki-laki, apalagi bersentuhan dengan laki-laki. Wong wajah laki-laki nggak tahu kok Maryam. Karena malah di kamar saja tahu wajah laki-laki hanya ayahnya. Jadi Said Imron itu ayah Maryam. Lah kok Maryam seorang gadis kok hamil, ngandut. Lahirlah Nabi Isa dari Maryam. Itu apa geragapan? Walati aksonat wajah wa nafana min ruhina wajana baknaha ayatan lil alam. Itu Quran lagi dulu. Seorang gadis Maryam gak punya suami kok ngandut, ditiup nyawaku, utiukan Maryam wa nafana min ruhina. Nah, kutiupkan nyawa kepada Maryam. Maryam ngandut Ruhullah, ngandut Ruhul Kudus, cengar lahir Nabi Isa. Orang banyak tanya, ibu-ibu tanya, ya, ingin ngelonte kalau sobat toyang, ya. Perawan kok ngetemak mana toyang, kuwi nek ngelonte kong dia, nek ramban kong diam ya. Biar mikir dijina karo sapa to ya, kok gendong anak to ya. Bu, jangan tanya saya Bu, tanya bayi ini sendiri Bu. Masa bayi abang kok takon ya, tanya coba. Enang kowe anake sapa nang? Jawab Isa, ana Ruhullah, ana Ruhul Kudus. Lho ngono to. Maryam iki ora tau gepokan wong lanang, ndak pernah bersentuh laki-laki, kok ngandut Isa lahir. Itu Isa itu bukan manusia. Isa itu Ruhullah, Isa Ruhul Kudus, seorang manusia. Isa dari lahir seorang ibu tanpa ayah, hanya satu itu. Nah, yang keempat, kita lihat dari ayah dan ibu. Pertemuan ayah dan ibu baru hayatil ab wa hayatil coba bernyatakan bainama barzakhun layaf. Ya, niki Quran nek ora paham manuto wis ngandel wae. Paham enggak? Enggak paham manuto wis. Manut ngandel wae. Ngandel nggih. Wis ora paham engkel lah kuwi. Repot ya lah. Ngerti gak? Ngerti ya? Nah, wis. Jadi kata surat Rahman, Bahro ini yang tagiani, lautan dua ketemu, itu bukan laut kidul. Laut dua ketemu ya tsunami tenggelam tanah Jawa lho. Jadi Bahrial tagiani, laut dua ketemu itu Bahrul Khayat. Bukan Bahrul baru itu, bukan segoro-segoro gitu, tapi segoro uripnya ayah dengan ibu ketemu. Jadi bainauma barzakhun layak, antara segoro ketemu alam kubur. Lah menungso kubure kakak ira, menungso kubure etong. Nah yang utama manusia kubure Allah kan maha ngandel gak? Ayo, Allah dikubur dalam jasad ini, bisa enggak? Jarang ngandel ya. Ngandel lah. Jadi jangan bingung ya. Sok paham di bulan balik ini maksudnya ben paham. Surat Rahman Bahroniya tagiani, air laut dua ketemu. Bukan laut laut itu, laut hitam, laut kulon, tapi laut hidup. Hidup seorang ayah ketemu hidup seorang ibu ketemu, lahirlah bainauma niki nonton dulu. Bainauma barzakhun layak. Ya ini ngaji Quran tidak sembarangan, doa tentu. Tapi jangan salah paham.
Saat di pondok selawe tahun nggak ngaji itu, baru ini ngaji seperti ini itu. Kalau di pondok ngaji kitabnya kuning, tapi sini ngaji kitab kitab menungso, kitab manusia. Quran qadim wahyu min mulya rana tulis iso di ojo. Jangan berwas kita urusane Allah teke ngene do. Ini mancep dodo diulang. Segera ketemu dudu segara kidul, dudu segara etan, segara kulon, tapi segara urip. Uripnya abdan urip bapak aribu ketemu jadi lahir. Nah, ini barzakhun layak alam barzah, ini alam manusia. Wadah diulang alam kubur nek penemune fikih pendapatnya ilmu fikih patok dua di bawah sembuja itu alam kubur kata ulama fikih. Tapi ulama hakikat ngalam kubur tuh ngalamnya jabar jago labian hati manusia yang ngalam kubur. Hati manusia kuburnya Allah yang maha kuasa. Dari kata hadis qulubul mukminin baik Allah. Jadi Allah dipendem, dikubur, disimpan dalam hati seorang mukmin. Nah, mukmin kok hatinya nggak ada Allah, ya bukan mukmin, bukan mukminah. Tanda mukmin, tanda hati ada Allah. Qulubul mukminin bait. Hati seorang mukmin papan manggone Allah ngono lho. Ning ati kene, Allah ki ning ati kene, ora ning kono. Ora ning masjid Mekah, ora masjid eretan. Ora ning masjid, ora ning musala eretan. Nek sing mlebu nyang eretan atine sine wedhus di baitul wedhus. Nek semua musala etan jurmas tekan dan engko kakap kuning, kakap merah boleh ya, kuburane kakap. Ya baitul kakap ngono. Mongko ati dikubur jenenge Allah, dikubur, dipendem, disimpen, dibungkus. Dalam hati kita mukmin tanda mukmin, tanda mukminat hati tempat berzikir Allah, menyebut nama Allah, di situ disimpan Allah. Bisa dengar ya yang disebutkan ati qulubul mukminin baitullah. Hati seorang mukmin itu tempat bersemayam Allah di situ. Maka Allah di hati kita 7. Hati sanubari, hati maknawi, hati siri, hati fuad, hati jinem, hati soha, hati alif jamiul. Nggak ngaji thariqah ki ngono kuwi. Beda karo ngaji fikih. Nek ngaji fikih ngaji batale wudu, batale salat. Tapi nek teng mriki thariqah ngaji batale ati. Batale menungso. Ngaji batale urip. Tahu enggak batale ati? Ati rusak, ati batal. Atine rusak, atine batal. Kurang hati-hati. Nek ati sine kayu watu, ya remo ati niki. Ngoten lho. Nek ati sine kebo sapi, ya ijak sapi dadak wedhus, ati sine wedhus ya diisine wedhus, diisingi sapi.
nek ati isine sapi ya diisi sapi, duwe sapi didaidak sapi ya rusak atine. Lah nek atine isi jin setan, dadi atine ya cengkre, cair metakil. Nggih, sirik idik. Atine isine jin setan, ya diyuwi setan, diisi setan atine rusak. Lah kalau ati isi Allah, insya Allah qulubul mukminin baik Allah, maka hati jangan isi kayu watu, ndak atos, keras, jangan sekebo sapi rusak. Nah isi jin setan, tapi hati diisi Allah, 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 Allah isi. Kemarin diulang ngaji di kol.